Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini ya, sebelumnya silakan dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan absen Anda dulu ya. Muhammad Dia Fatkul Mubarak, Muhammad Nasikin, Muhammad Ali. Materi kita tetap sama ya, seperti materi pertemuan minggu lalu, yaitu teks cerita sejarah. Kalau kemarin kita sudah melihat tayangannya, ada sedikit teori yang saya berikan ke kalian semua mengenai teks cerita sejarah. Kali ini kita tetap akan membahas teks cerita sejarah. Yang akan kita bahas kali ini adalah kaidah kebahasaannya. Pembelajaran kali ini sama ya, masih tetap cerita sejarah. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kaidah kebahasaan cerita sejarah. Coba Anda perhatikan pada slide yang ada di depan Anda ya. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ini ada 6 ya. Yang pertama di sini menggunakan kalimat bermakna lampau. Maksudnya di sini menggunakan kata-kata yang lampau. Di situ contohnya prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Di sini yang lampau itu yang mana, Bu? Ya, kalau misalkan Anda lihat pada slide di tayangan di depan itu, yang dimaksud lampau-lampau di sini prajurit-prajurit yang telah diperintahkan di sini. Jadi prajurit-prajurit itu menggambarkan sesuatu yang sudah lampau. Kalau sekarang istilah dari prajurit itu apa, Nak? Tentara ya, Bapak polisi. Apakah itu juga bisa kadang menggunakan kata prajurit? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena jarang digunakan. Ya, yang digunakan itu misalkan langsung kepada titik poinnya. Kalau misalkan di sini yang menggambarkan masa lampau itu prajurit-prajurit. Kemudian kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Ya, urutan waktu di sini mula-mula perhatikan berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abahnya sendiri. Kemudian diperkuat ya. Jadi di sini ada urutan waktunya. Yang pertama apa dulu, baru kemudian kejadiannya seperti apa. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat tak langsung. Mengapa Sultan tak menyatakan sikap menentang usaha Portugis? Ya, di situ ada tanda tanya. Ya, di sini menggambarkan kalimat yang tidak langsung. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja istilah lainnya adalah verba. Di sini ada verba mental, yaitu mengecewakan. Di sini mengecewakan termasuk dari kata kerja. Kemudian yang kelima, maaf tadi saya bilangnya 6 ya, ternyata ada 7 ya. Yang kelima adalah menggunakan kata kerja verba material. Yang kemarin yang tadi yang di nomor 4-nya ada mental, yang di 5 ada material. Pada suatu kali kaki kuda Demak akan mengepulkan debu seluruh bumi Jawa. Ya, di situ ada contohnya. Yang dimaksud kerja material di sini adalah mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa.
Kemudian yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Di situ kalimat langsung di sini adalah mana surat itu? Ampun Gusti, Adipati, patik takut, maka patik bakar. Surat apa nyi gede? Lontar ataukah kertas? Ya, di sini menggunakan kalimat langsung, pertanyaannya berarti pertanyaan yang langsung ya. Apa yang dibakar? Maksudnya adalah seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh atau peristiwa. Kata sifat di sini yang inilah nanti misalkan tadi saya pemberani, jujur ya. Inilah yang patut Anda teladani ya. Misalkan di sini Pangeran Sedalopen, orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu ya. Yang menggunakan yang termasuk kata sifat di sini adalah prihatin. Ini adalah ciri kebahasaannya. Selain ciri kebahasaan, teks cerita sejarah juga menggunakan makna kias. Banyak sekali makna-makna kias ya. Kalau Anda lihat di novel ya, kemudian di cerita pada masa lalu, dia lebih banyak menggunakan makna kias daripada makna yang sebenarnya. Misalkan di sini yang pertama adalah ungkapan. Selain menggunakan novel sejarah, juga banyak menggunakan kata atau frase yang berwarna kias. Kata atau frase berwarna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca pada saat membaca serta memperindah cerita. Misalkan di situ dicontohkan, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa terpikir sangat tenang. Ya, di situ yang termasuk ungkapan adalah terpukul hatinya. Terpukul hatinya di sini artinya sangat sedih. Selain ungkapan yang ada pada cerita sejarah, juga ada peribahasa. Bu, kenapa sih kok harus menggunakan ungkapan, kok harus menggunakan peribahasa? Karena orang zaman dulu itu biasanya kalau membuat sebuah cerita ya, atau membuat sebuah tulisan itu biasanya ada makna yang tersembunyi ya. Kenapa kok maknanya harus tersembunyi? Karena orang-orang zaman dulu itu memang seperti itu. Nah, jadi ceritanya itu memang agak dipanjangkan. Kemudian orang-orang yang membaca itu biar bisa menebak-nebak kira-kira apa yang akan dimaksudkan. Misalkan di situ di contohnya ya peribahasanya, hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan Gema Ripa Lojinawe Kertatata Raharja ya. Di situ adalah menggunakan peribahasa. Peribahasa itu artinya adalah hidupnya rakyat di situ adalah makmur. Jadi tidak kekurangan apapun itu ya, mulai dari bahan pangan, mulai dari pakaiannya, semua serba tercukupi. Oke, dari penjelasan saya tadi tentang kaidah kebahasaan cerita sejarah, kemudian menggunakan makna yang makna kias yang ada pada cerita sejarah, ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas ya, pembelajaran kita sama seperti minggu lalu ya. Anda silakan berkelompok, tetapi kelompoknya tidak sama seperti kelompok yang kemarin ya. Kita berganti posisi. Ya, kenapa kok seperti itu, Bu? Biar semuanya sama rata, sama suka ya. Jadi biar tahu makna yang ini pasangannya ini yang kemarin sudah bekerja, sekarang ganti menggunakan teman yang lain ya. Oke, silakan Anda mencari kelompok baru. Karena apa? Karena sebentar lagi akan ada tugas dari saya. Anda silakan menganalisis ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Silakan mencari kelompok. Sebelum Anda mengerjakan tugasnya, Anda baca terlebih dahulu. Di situ ada bacaan tentang legenda Danau Toba. Itu adalah cerita sejarah ya. Dari cerita itu kamu analisislah ya. Kamu cari struktur kaidah kebahasaannya ya. Sudah ada pada kolom, nanti Anda tinggal mengisi kolomnya. Tugasnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya.
untuk mengisi. Sebelumnya silakan membaca dulu ya. Dibaca dulu. Ya nanti dibacakan seperti kemarin. Satu saja, enggak, jangan. Nama kelompoknya diisi dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalau misalkan di situ kolom namanya kurang ya, bisa ditaruh di bawahnya. Dikerjakan dulu apa adanya ya. Silakan duduk di tempatnya dulu nak. Dikerjakan dulu apa adanya. Nanti kan ada presentasi di depan ya. Nanti seperti kemarin ya, ada yang mengomentari kira-kira apa yang dikerjakan di kelompok itu sudah benar atau salah. Oke? Kenapa? Diambil dari bacaannya. Diambil dari bacaannya. Makanya Anda baca dulu, baru yang ada pada bacaannya ini Anda tuliskan di kolomnya. Baca. Siapa tahu nanti ada temannya satu yang sudah mencari, kemudian satu lagi, oh ini kan termasuk kata kerja mental gitu, maksudnya ada yang terselip, bisa menemukan lagi. Kalimat langsung itu kalimat pertanyaan yang langsung pada to the point-nya itu ya. Misalkan yang ada di contohnya situ kan, surat apa yang kamu bakar, langsung pertanyaannya kan. Di situ kertas atau lontar. Bisa diberikan lagi ke teman kelompoknya untuk membaca, siapa tahu menemukan lagi ya cuplikan kalimat yang menggambarkan. Sebentar ya, tunggu temannya ya. Nanti per kelompok presentasinya 5 menit ya. Atau kalau membutuhkan lebih nggak apa-apa. Jangan, terlalu banyak nanti waktunya terbuang. Pulangnya tetap jam 3. Ya enggak ngaruh saya. Kemarin kan sudah jalan-jalan kunjungan industri. Gak apa-apa, yang kamu temukan saja. Ya. Kalau nemukan 1, 2 nggak apa-apa. Bentar, nunggu teman Anda. Nunggu temannya datang dari kamar mandi. Kenapa? Kenapa kok? Kalimat. Boleh tulis semuanya, enggak apa-apa. Boleh misalkan, Bu, terlalu panjang. Tapi kan maksudnya kan tahu di paragraf berapa. Ini teman Anda sudah datang. Langsung kita presentasi ya. Dimulai dari kelompok berapa dulu? 4. Oke, kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk membacakan temuannya. 2 orang. Boleh. Kenapa? 2 orang aja deh. Oke, perhatikan kelompok 2. Ali, Dia. Kelompok Anda yang mengomentari ya, misalkan kalau temuan yang ditemukan oleh kelompok 4 ini salah atau bagaimana, Anda silakan berkomentar. Silakan kelompok 4 untuk membacakan hasil temuan yang ada pada bacaan apa tadi, Danau Toba ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutupi wajahnya. Nah, ditunjuk. Sudah menemukan nomor berapa saja yang ditemukan? 1, 2, 3, 4, dan 7. 1, 2, 3, 4, dan 7. Kira-kira yang disampaikan tadi kelompok 2. Halo dia. Oke, yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, apakah sudah sesuai atau tidak? Atau silakan berkomentar mungkin, atau cara membacanya kurang jelas, intonasinya kurang jelas. Sudah? Tidak ada komentar? Komentarnya bagaimana? Baik sekali. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Berdua boleh, satu orang temani dong biar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Sebentar, maaf, yang berkomentar kelompok 3. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Ya, bisa diterima. Mungkin masukan yang lainnya, ada yang sependapat dengan kelompok 3 atau kelompok 1? Oke, terus cara penyampaiannya bagaimana? Apakah sudah jelas ataukah masih bertele-tele? Terlalu cepat. Oke, terlalu cepat ya, koreksinya dari kelompok 3, Anda membacakannya terlalu cepat. Oke, sudah? Oke, beri tepuk aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Berdekatan. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, sebentar, jangan duduk dulu. Belum selesai. Oke, kelompok 1. Kurang jelas. Terus? Oke, terlalu terburu-buru ya. Oke, diterima aja pendapatnya. Sudah? Apa lagi? Artikulasi intonasinya. Oke, sudah ada lagi? Jawaban nomor berapa yang salah atau mungkin ada koreksi? Ya, nggak apa-apa. Kan sama bacaannya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang belum maju ke depan. Kelompok 3. Oke, silakan. Ada yang mau menemani? Ada Bu, mandiri. Mandiri. Oke, silakan.
Oke, kelompok 4 bagaimana? Gini, maksudnya seperti itu adalah cuplikan kata yang ada pada bacaan itu loh. Nah, jadi saya paham dengan anak-anak tadi juga ada yang tanya, kok seperti itu sih Bu? Iya, maksudnya itu adalah cuplikannya seperti itu. Presentasi. Terus, ada lagi? Sudah jelas? Oke, silakan duduk, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, kalau sudah, kita refleksi dulu ya. Anda ketika maju ke depan tadi presentasi, Anda memberikan sebuah sebuah komentar ya. Ternyata di sini banyak sekali yang kita dapatkan dari pembelajaran LKPD tadi itu, ternyata banyak sekali kalimat ya yang menggambarkan bahwa di cerita sejarah itu harus ada ketujuh-tujuhnya ya. Kemarin di pertemuan minggu kemarin Bu, misalkan kalau tujuh-tujuhnya tidak ada, apakah itu termasuk juga cerita sejarah? Iya. Tadi ada yang menemukan tujuh-tujuhnya, ada yang hanya menemukan 4 ya, ada yang menemukan 6. Apakah itu termasuk cerita sejarah? Itu termasuk cerita sejarah. Yang jelas kaidah kebahasaan ini harus ada pada cerita sejarah yang ada pada buku atau pada bacaan yang pernah Anda temui. Bu, kalau misalkan tidak ada tujuh-tujuhnya ini Bu, berarti itu namanya bukan cerita sejarah. Cerita sejarah itu tujuh-tujuhnya misalkan menggambarkan mental, kata sifat, kalimat langsung ya. Itu berarti harus ada semua. Dari sini sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, kita kembali ke posisi yang semula. Anda kembalikan dulu bangkunya. Ada sebuah tugas lagi ya. Ini tugasnya individu. Tugasnya individu. Anda siapkan 1 buah ballpoint. Karena kita masih ada waktu ya. Sebelum pembelajaran usai, saya ingin sebelum pelajarannya saya tutup, kita refleksikan dulu pertemuan kali ini ya. Saya kepingin tahu ya, apa yang Anda dapatkan selama 2 kali pertemuan teks cerita sejarah dengan saya. Posisinya sudah dikembalikan. Saya akan bagikan lembar evaluasi ini per orang ya. Jadi tidak ada jawaban yang nyontoh antara satu orang dengan orang yang lain. Bagikan ke belakang. Kalau sudah dibaca, silakan Anda kerjakan lembar evaluasinya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan. 5 menit saja menurut Anda. Selesai nggak selesai kumpul kamu? Ya. Sambil terserah. Bu, kurang dari 100 kata apakah boleh? Boleh. Dikasih nama. Jangan lupa diberi nama. Diberi nama. Bisa dikumpulkan dari belakang, maju ke depan, di bangku paling depan sendiri. Oke, terima kasih ya. Anda sudah menganalisis tadi yang pertama ya. Anda sudah mengerjakan berkelompok, Anda sudah memecahkan masalah dengan kelompok Anda. Jadi yang kita dapatkan kali ini ternyata kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu berbeda dengan kaidah kebahasaan cerita-cerita yang lain. Yang mana tujuh-tujuhnya ini walaupun tidak lengkap semuanya harus muncul dalam cerita sejarah. Ini yang saya
ini yang saya jelaskan di minggu lalu. Jadi yang namanya cerita sejarah ini harus ada kaidah kebahasaannya apa saja. Jadi tidak sembarangan ya, atau tidak ngawur ya. Jadi kaidah kebahasaan cerita sejarah itu berbeda dengan kaidah kebahasaan yang lain. Kemudian minggu depan ya, materi tentang pembelajarannya kita langsung masuk ke berita, teks berita ya. Teks berita terkaitannya dengan cerita sejarah ini apa Bu ya? Dari sini mungkin Anda akan menemukan, Anda yang tadinya tidak tahu ceritanya beritanya, oh ternyata pahlawan ini seperti ini ya. Anda akan tahu ya, ternyata pahlawan itu banyak sekali jumlahnya, banyak sekali macamnya. Kemudian sama berita Bu, nanti bagaimana ada keterkaitannya. Dari sini nanti Anda akan bisa meruntutkan ya. Misalkan saya ambil contoh adalah, halo, Presiden Soekarno kita yang pertama ada beritanya Pak Jokowi. Nanti di sini Anda bisa, oh Pak Jokowi ini termasuk presiden keberapa. Dari sini kita bisa menghitung-hitung, dari sini kita bisa memilah-milah, dari sini kita bisa memperkaitkan ya. Nanti misalkan suatu saat berapa puluh tahun lagi ada ceritanya Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi juga termasuk cerita sejarah? Sejarah. Kenapa? Karena ada bukti dan faktanya, memang orangnya ada, memang dia adalah termasuk sosok pahlawan. Ya, pahlawannya, Bu, pahlawan zaman modern apakah boleh? Boleh, tapi kita merujuk pada beberapa tahun yang akan datang. Itu saja dari saya, semoga apa yang pembelajaran kali ini bisa Anda dapatkan, bisa Anda terima dengan baik ya. Dari baca-bacaan dari minggu lalu saya perkenalkan Anda dengan Pak Karno di sini. Dari keteladanannya bisa kita ambil, kita akan jadi orang yang jujur, kita akan jadi orang yang kuat ya, seperti Pak Karno. Jadi inilah pemuda zaman sekarang, jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang tidak. Oke. Terima kasih, saya akhiri pembelajarannya. Sebelum Anda keluar dari ruangan, silakan Anda berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berdoa? Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pertemuan yang akan datang. Silakan kembali ke